Al-Isrun, hadis yang ke-24. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asyurbata fayahmadahu 'alaiha, rawahu Muslim. Maka di hadis yang ke-24 dari Anas ibni Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha la yarda, bahwa Allah la yarda, lam di sini lam muzahlaqah, dan lam muzahlaqah yufidu makna taukid, maka maknanya pasti, bahwa sungguhnya Allah itu pasti sangat ridho, itu maknanya. Lalu bagaimana kriteria lam muzahlaqah? Dari segi makna dia memberikan taukid kepada jumlah yang setelahnya, la yarda, sangat ridho, seperti itu. Dan yang kedua dinamakan lam muzahlaqah. Kenapa? Maksudnya lam yang terpeleset, karena dia asalnya di awal. Maka bagaimana hadis ini asalnya sebelum masuknya inna, maka dia adalah muzahlaqah. Maka di sini lam muzahlaqah asalnya di depan, maka masuk kepada lallah yarda 'anil abdi. Ini asalnya lallah, maknanya mentaukidkan bahwa Allah itu pasti akan ridho kepada hambanya. Kemudian masuk inna, maka inna di awal jumlah. Di saat masuk kepada lallahi, maka tidak boleh di lugatil arabiyah ada dua taukid. Maka inna masuk sebagai taukid di awal jumlah, dan lallah di awal jumlah juga. Maka di sini lam muzahlaq tertekan dengan inna, mengalah. Maka dia lari kepada kalimat yang setelahnya, setelah lafdzul jalalah Allah yarda, maka berpindah jadi innallaha la yarda. Maka asalnya inna lillahi yarda 'anil abdi, inna lillahi yarda 'anil abdi. Namun karena tidak boleh ada inna dan ada lam sebagai keduanya taukid, maka lam muzahlaqah dinamakanlah lam yang terpeleset. Maka dia tazahluk, terpeleset masuk ke tengah, maka jadilah innallaha la yarda. Fungsinya sama seperti inna, yakni taukid. Maka kita artikan kalau begitu, innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda, sangatlah ridho. Baik, innallaha la yarda, maka Allah sangatlah ridho. Maka lam di sini lam muzahlaqah, bukan la nafiyah. Maka sebagian dari manusia mungkin yang tidak belajar memahami innallaha la yarda, oh Allah tidak ridho. Maka lam di sini justru taukid, sangat ridho. Maka sebagian menerjemahkan sesungguhnya Allah itu tidak ridho. Ini kesalahan yang fatal. Bahwa sesungguhnya Allah itu sangat ridho 'anil abdi, kepada seorang hamba, yang mana dia itu an ya'kulal aklah, dia memakan aklah. Di lugatul arabiyah jika disebutkan al aklah dan juga asyurbah dengan ta al marbutah bimakna wahidah, maka ta marbutah yufidu wahidah, maka maknanya al aklah satu suap, asyurbah satu teguk. Taib. Wa hadza kama alladzi marra ma'ana,
bitamroh, fattaqun nar walau bisyakki tamroh. Limada ma taqul bisyakki tamr? At-tamr kathir wal jama' tumur. Maka makna tamr lebih dari satu. Lakin at-tamroh, maka apa makna at-tamroh? Satu biji dari kurma. Maka di sini al-aklah wa tamroh wa syurbah wa misalnya juga apa? Bid'ah. Maka kamu telah melaksanakan bid'ah satu. Namun jika kamu melaksanakan bid'ah apa? Bid'ah. Maka tak marbutoh di lugatil arabiyah memberikan makna satu, bimakna wahidah, satu. Innallaha la yarda, lam di sini taukid, Allah sangat cinta, sangat ridho kepada hamba an yakula al-aklah. Maknanya dia sedang makan satu suap, hanya satu suap. Fayahmadahu alaiha, dan satu suap itu dia syukuri, alhamdulillah. Seperti itu. Bukan satu piring masuk semua kemudian baru alhamdulillah. Tapi maknanya di sini satu suap dia rasakan kenikmatan, kelezatan, kemudian dia mensyukuri, maka Allah sangat cinta. Satu suapan saja. Au yashroba asyurbah, dalam keadaan haus kemudian dia membuat dari jus yang dingin dan segar, maka kemudian dia meminum satu tegukan, dikatakan alhamdulillah. Maka ini yang diinginkan, satu tegukan, satu suapan. Fayahmaduhu alaiha, dia mengucapkan syukur kepada satu tegukan itu, maka Allah sangat ridho kepadanya. Maka ini yang diinginkan dengan hadis. Maka hadis ini barakallahu fikum, mana poin pendalilan dari bab ini? Bab kasratu turuq ilal khair. Maka kita katakan dari syukur nikmat itu adalah kebaikan. Maka jika kita dalam keadaan mensyukuri nikmat Allah, itu adalah kebaikan. Maka di hadis-hadis yang lalu telah kita sebutkan jalan-jalan kebaikan, terutama bersedekah, dan yang terakhir disebutkan fattaqun nar walau bisyakki tamroh. Maka bersedekahlah meskipun dengan setengah dari kurma. Maka ini semua jalan-jalan yang baik dalam keadaan bersedekah dengan harta. Namun di sini dia hanya sekedar mensyukuri dari nikmat Allah yang sedikit yang dia berikan dari makanan, minuman, dia syukuri, itu jalan menuju kepada kebaikan. Maka Allah dikatakan tadi la yardo, sangat ridho, hanya menyebut alhamdulillah. Maka ini syahiduna fi hadzal bab kasratu turuqul khair. Maka kita translate dulu karena saudara kita Ahmad mungkin ingin memahami. Warabi' wal isrun, hadis number 24. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, narrated from Anas, innallaha la yarda, Allah will be pleased, anil abd, with his slave, an yakulal aklah fayahmadahu alaiha. An yakulal aklah, when he eats, fayahmadahu alaiha, and he say alhamdulillah. Aw yashraba asyurbah fayahmadahu alaiha, when he eats and when he drinks, and he said alhamdulillah. So this the hadith
The point is too much ways good deed to the paradise. When someone have nikmah, eating something or drink something, so he said Alhamdulillah, so Allah will be pleased. Allah la yarda, la taukid, bimakna Allah sangat ridho, Allah very pleased with his slave who praise him and say Alhamdulillah when he eats, and Alhamdulillah when he drinks. So beneficial from this hadith, barakallahu fikum, if a person expresses his gratitude to Allah for food, which besides being a source of nourishment is enjoyable for him, he gets a reward for it, and thus even eating can become rewardable too. Maka keutamaan hadis ini, jika seseorang mudah bersyukur, di mana dia mendapatkan makanan dan makanan itu dia syukuri Alhamdulillah, maka keutamaan hadis ini, dia mensyukuri pertama kepada Allah, Allah akan senang. Dan yang kedua, dia mensyukuri makanan tersebut memang sudah sepatutnya. Ucapan yang sedikit ini akan menjadi keridhaan bagi Allah. Maka ini dari kasratu turukul khair, kalimat Alhamdulillah di saat makan dan minum, perkara yang mudah namun sangat dicintai oleh Allah. Apalagi faidah yang kedua, jika kita berkata Alhamdulillahnya ini di depan istri kita yang membuatkan makanan ini. Kita makan di depan istri kita yang dia sudah lelah membuat makanan ini, Alhamdulillah, senang. Meskipun kita panjatkan untuk Allah juga, Alhamdulillah sangat enak sekali makanan ini. Atau pas saat minum, Alhamdulillah sangat manis sekali minuman ini. Maaf bang, belum pakai gula, kok bilang manis? Iya manis di saat aku minum melihatmu. Wah, tambah lagi rayuan gombal, makin terbang istrinya. Al-muhim, banyak jalan untuk membahagiakan istri dan juga mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Maka seseorang sangat pantas sekali bagi dia untuk selalu bersyukur. Dan perlu diperhatikan di sini anjuran untuk bersyukur kepada Allah, bahwa rasa syukur kepada Allah penyebab banyak perkara. Pertama, penyebab harisun nikmah, bahwa syukur adalah penyebab harisun nikmah. Allah akan menjaga kenikmatan itu terus menerus. Maka jika kalian mensyukuri makanan yang ada pada kalian dan minuman dan tempat yang ada pada kalian untuk bisa belajar dan menimba ilmu, disyukuri terus. Alhamdulillah, makan di sini, minum di sini, belajar di sini, maka Allah akan menambahkan kenikmatan over and over again. Seperti ucapan Allah di surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Maka jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti Allah akan menambah, pasti aku akan menambahnya over and over again, more and more again. Maka ini pendalilan bahwa rasa syukur harisun nikmah wa ziyadatun ni'am. Maka uskuru rabbakum waskuru zaujakum, syukuri suami-suami kalian. Wallahi dalam taskur inna adabi lasyadid, yaqulu ta'ala, bahwa adabku akan perih dan pedih. Faidan ma baqiya ila as-syukur li zawj wa syukur lillahi jalla wa ala. Maka di dalam ayat tadi as-syukur harisun nikmah, wa kadalika fil hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah kisah man salah satu min Bani Israel, yang satu sol'ah botak, yang kedua albino, yang ketiga a'ma. Maka hadis yang panjang ini telah kita ulang
di pelajaran yang lalu, pelajaran Asy-Syukur, di mana Allah menguji 3 mereka dalam keadaan fakir, miskin, dan papa dan terhina. Maka mereka diangkat derajatnya karena kesabaran, miskin, dan papa dan terhina. Dengan rasa sakitnya, maka yang buta tidak bisa melihat keindahan dunia ini. Yang albino dia merasa malu dengan warna kulitnya yang aneh. Dan juga dengan orang yang gundul, yang botak licin, di siang hari maka dia bagaikan cermin, memancarkan cahaya mentari ke rumahnya. Iya, rumahnya jadi terang. Dan bahkan sampai lalat pun jika hinggap di kepalanya licin, tergelincir, terpeleset, maka membuat orang semuanya bahan tertawaan. Akhirnya dalam kesabaran tersebut Allah mengangkat derajatnya dengan disembuhkan dan diberikan kekayaan. Namun ujian terus berjalan. Di saat mereka jaya raya, kaya raya, maka diutuslah malaikat kepada mereka yang sama halnya seperti mereka saat dulu miskin dan papa. Yang gundul dan yang albino diutus malaikat gundul dan albino, dan mengatakan, aku orang yang safar dan terputus safarku, maka aku minta apa yang Allah berikan kepada kamu. Maka mereka keduanya pelit dan mengatakan, al-huquq wa huququn katsirah. Maka kewajiban-kewajiban telah aku penuhi, telah aku membayar zakat, katanya, bla bla bla, aku tidak bisa memberikan kepadamu kambing yang kamu inginkan, ataupun sapi yang kamu inginkan, ataupun unta yang kamu inginkan, padahal mempunyai banyak dari binatang-binatang ternak. Maka setelah tidak disyukuri, ini poin, bahwa mereka tidak mensyukuri nikmat. Diingatkan oleh malaikat, alam takun sol'ah, alam takun launak tupazzizun nas. Bukanlah kamu dulu orang yang botak, gundul, kemudian Allah memberikan rambut, menyembuhkannya, dan dulu kamu kulitmu albino, disembuhkan oleh Allah, dan dulu kalian fakir, diberikan harta. Bukannya dijawab dan diakui, malah mengatakan, la innama hadhil amwal an kabirin an kabir. Bohong. Tidak, aku tidak pernah miskin, maka aku dari keluarga miliarder, dari keluarga kaya raya, yang mana 7 turunan dari nenek moyangku semuanya kaya, keluarga konglomerat, maka ini kekayaan diwariskan dari keluargaku. Bohong. Maka akhirnya disebutkan di hadis, datang kepada yang buta, dan orang buta ini mensyukuri. Di saat dikatakan sama, aku orang yang terputus dari safar, mintalah 1 dari kambing untuk menyelesaikan perjalananku. Dia mengatakan apa adanya. Laqad kuntu a'ma fabasarani Allah fasyafani Allah. Dulu aku buta, namun aku disembuhkan oleh Allah. Wa qad kuntu faqiran fa'agni Allah. Dan dulu aku orang yang fakir dan Allah memberikan harta kepadaku. Maka khudh ma syi'ta wada' ma syi'ta. Maka ambillah apa yang kamu inginkan dan tinggalkan yang kamu tidak mampu untuk membawanya. Mau membawa 100 kambing silahkan, tapi tinggalkan jika tidak mampu. Maka akhirnya dia adalah hanya sekedar malaikat. Maka dia mengatakan, ini Rasulullah, aku adalah utusan Allah dari malaikat. Maka disebutkan, khud amwalak, ambil harta-harta ini dan jagalah. Allah telah menjaganya untuk kamu, untuk tidak dikembalikan kepada kefakiran dan disakitkan kembali. Fa innallaha qad radiya anka wa sakhata an sahibai. Karena Allah telah ridho kepada perbuatanmu mensyukuri nikmat, maka jagalah kenikmatan ini. Ini poin pendalilan. Syukru asyukru harisun nikmah. Bahwa rasa syukur itu adalah haris, penjaga dari kenikmatan. Dan Allah telah murka kepada 2 temanmu,
maka Allah mencabut kenikmatan atasnya dan dijadikan fakir kembali. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kalian berada di sini menuntut ilmu, hanya makan dan minum dan tidur dan belajar, selesai. Jangan disibukkan dengan yang lain. Maka jika kalian kufur dari nikmat ini, Allah akan mengharamkannya. Seperti yang lain, keluar dari pondok ini kita usir. Karena panjang tangan, karena panjang penglihatan, karena dan yang lainnya misalnya. Atau bisa jadi bukan dari kita yang mengusir, namun dari pihak keluarga. Akhirnya tidak bisa menuntut ilmu dengan baik dan benar. Maka bersyukurlah kepada Allah atas kenikmatan yang ada pada kita. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.